Namaku Halimah. Usia 40 tahun dan aku sudah 7 tahun menjanda. Suamiku, almarhum Fadil, meninggalkan satu-satunya peninggalan berharga. Sebuah rumah kos dengan 8 kamar di pinggir kota kecil ini. Dari tempat inilah aku menghidupi diriku. Hidupku sederhana, rutinku membosankan, dan aku dikenal sebagai janda yang dingin dan cuek. Aku jarang tertawa, jarang keluar, dan jarang berbicara banyak dengan para penghuni kosku, kecuali kalau mereka telat bayar. Suatu sore di bulan Juni, datanglah seorang pemuda membawa tas ransel lusuh dan wajah lelah. Ia memperkenalkan dirinya dengan sopan, "Saya Samsul, Bu, mahasiswa baru di universitas sebelah." Dari caranya bicara, aku tahu anak ini bukan tipe yang banyak omong. Bajunya sederhana, matanya jujur. Ia bilang ingin menyewa kamar paling murah. Aku sempat ragu, tapi entah kenapa aku mengangguk saja. Mungkin karena ada ketulusan di matanya, atau mungkin karena wajahnya mengingatkanku pada almarhum Fadil sewaktu muda, tenang tapi tegas. Sebulan berlalu dengan cepat. Samsul selalu tampak sibuk belajar, jarang keluar malam, dan beberapa kali aku melihatnya membantu tetangga tanpa diminta. Tapi ketika waktu pembayaran kos tiba, ia hanya berdiri di depan pagar rumahku sambil menunduk. "Maaf, Bu Halimah, saya belum bisa bayar sekarang," katanya pelan, suaranya gemetar. "Beasiswa saya belum cair." Aku menatapnya tajam, mencoba menutupi rasa iba yang tiba-tiba muncul. "Saya kasih waktu seminggu, Samsul. Jangan lebih dari itu." Ia mengangguk, wajahnya tertunduk. Ada perasaan aneh di dadaku saat itu, antara iba dan kesal. Aku tahu aku harus tegas, tapi hatiku seperti menolak memarahi anak itu. Malamnya, aku duduk di beranda sendirian. Angin bertiup lembut, tapi pikiranku kacau. Entah kenapa bayangan wajah Samsul terus muncul. Aku merasa bersalah telah menegurnya dengan nada keras, tapi aku tak mau terlihat lemah di depan penghuni kos lain. Dalam hati kecilku, aku tahu, mungkin aku hanya ingin ada seseorang yang bisa membuat rumah ini terasa hidup lagi. Sudah seminggu berlalu sejak aku menegur Samsul tentang uang kos yang belum dibayar. Dalam hati, aku berharap ia segera datang membayar. Tapi di sisi lain, aku juga takut kalau ia benar-benar pergi. Entahlah, rumah kos ini jadi terasa sepi tanpanya. Aku bahkan sering tanpa sadar memperhatikan kamarnya dari jendela, seolah menunggu sesuatu yang tak ku ketahui. Sore itu, aku akhirnya memutuskan untuk menagihnya. Aku berjalan menuju kamar Samsul dengan langkah mantap, membawa buku catatan pembayaran di tangan. Namun langkahku terhenti di depan pintu gerbang kecil kos-kosan. Di sana, di bawah cahaya jingga matahari yang hampir tenggelam, kulihat Samsul sedang berjongkok di pinggir jalan, memberikan sebungkus nasi kepada seorang pengemis tua yang duduk bersandar di dinding. Padahal aku tahu, nasi itu adalah jatah makannya sendiri. Aku berdiri terpaku. Dadaku sesak, mataku panas. Entah mengapa pemandangan itu menusuk hatiku begitu dalam. Wajah pengemis itu tampak bersyukur, dan Samsul hanya tersenyum lembut sambil menepuk bahunya. Senyum itu, ya Allah, persis seperti senyum almarhum suamiku dulu, senyum yang penuh kasih dan ketulusan. Aku berbalik cepat, tak sanggup menegurnya saat itu. Air mataku jatuh begitu saja, mengalir di pipi tanpa bisa kutahan. Aku berjalan masuk ke rumah, duduk di ruang tamu yang hening, menatap foto suamiku di dinding. "Fadil," bisikku pelan, "kalau kau masih kehidup, mungkin kau pun akan menolong seperti itu." Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Aku cepat menghapus air mata. Saat kubuka, Samsul berdiri di sana dengan wajah penuh penyesalan. "Bu Halimah, saya belum bisa bayar, tapi saya siap melakukan apapun untuk menggantikan uang kos itu," katanya dengan suara rendah, nyaris bergetar. Aku ingin bicara, tapi lidahku keluh. Aku hanya menatapnya lama, lalu berkata singkat, "Masuk saja." Ia tampak bingung, tapi menurut. Aku melangkah lebih dulu ke ruang tamu, sementara di dalam hatiku berkecamuk rasa iba, kagum, dan entah apa lagi yang belum bisa kutafsirkan. Ada sesuatu yang berubah sore itu, di dalam diriku. Sore itu, setelah aku mempersilakan Samsul masuk, kami duduk berhadapan di ruang tamu.
Rumahku terasa begitu hening, hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Aku tak tahu harus berkata apa. Rasanya aneh. Aku ingin menegur, tapi justru hatiku luluh. Kalau ibu mau, katanya pelan, saya bisa bantu bersih-bersih kos atau bantu apa saja. Saya malu terus menunda bayar. Aku menatapnya lama, tatapan matanya jujur, polos, tapi juga penuh tekad. Ya sudah, jawabku singkat. Mulai besok bantu saya bersihkan halaman. Sejak hari itu, Samsul sering datang ke rumahku setiap pagi. Ia menyapu halaman, mengepel lantai, bahkan membetulkan keran yang bocor. Aku semula hanya ingin memberinya pekerjaan supaya ia tak merasa berutang, tapi perlahan aku malah menanti kehadirannya setiap hari. Ada rasa tenang tiap kali mendengar suaranya memanggil, "Bu Halimah, sapu di mana ya?" Atau saat ia tertawa kecil setelah tanpa sengaja menjatuhkan ember. Suara itu seperti angin segar yang lama hilang dari rumah ini. Hari demi hari, kami jadi lebih sering mengobrol. Ia bercerita tentang perjuangannya kuliah dengan beasiswa, tentang ibunya di kampung yang menjual sayur di pasar, dan tentang mimpinya menjadi dosen suatu hari nanti. Aku mendengarkan dengan saksama, kadang sambil membuatkan teh hangat. Entah kenapa, aku merasa nyaman. Aku sudah lama tak merasa seperti ini, didengarkan, diajak bicara tanpa pamrih, dan dihargai. Suatu sore saat ia hendak pulang, aku berkata pelan, "Samsul, kamu anak baik, tapi jangan terlalu keras pada dirimu. Tuhan tahu niat seseorang." Ia tersenyum dan menunduk. "Kalau bukan karena ibu, saya mungkin sudah diusir dari sini. Terima kasih sudah baik." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku hanya mengangguk, tak berani menatap wajahnya terlalu lama. Malam itu aku tak bisa tidur. Di kamar, aku menatap langit-langit dan bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang aku rasakan? Rasa itu hangat, lembut, tapi juga menakutkan. Aku takut jatuh cinta lagi. Aku takut dicemooh karena usia. Tapi di sisi lain, aku merindukan kedekatan yang lama hilang. Mungkin inilah awal dari sesuatu yang tak kusangka akan terjadi. Hari itu hujan turun sejak pagi. Udara dingin menusuk, membuat rumah kos terasa lembab dan sepi. Para penghuni lain jarang keluar, tapi seperti biasa, Samsul tetap datang membawa sapu dan ember. "Saya bantu bersihkan teras, Bu," katanya sambil tersenyum di bawah payung yang sudah bolong di ujungnya. Aku memandangnya dari jendela. Ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Ia basah kuyup, tapi wajahnya tetap tenang. Saat aku membukakan pintu, aku tanpa sadar berkata, "Masuklah dulu, nanti masuk angin." Samsul sempat menolak, tapi akhirnya menurut. Ia duduk di kursi ruang tamu, sementara aku menyiapkan handuk kecil dan teh hangat. Saat ia menyeka rambutnya dengan handuk yang kuberikan, aku melihat wajahnya dengan lebih dekat. Wajah yang jujur, polos, tapi penuh tanggung jawab. Kami duduk berdua di ruang tamu yang hening, mendengar suara hujan mengetuk genting. Ia bercerita tentang kampung halamannya di desa kecil dekat pegunungan, tentang ayahnya yang sudah lama meninggal, dan ibunya yang sendirian di rumah bambu. "Saya ingin bisa sukses supaya bisa bangunkan ibu rumah," katanya lirih. Aku menatapnya dengan mata berkaca. "Kamu anak yang berbakti, Samsul," ucapku pelan. "Semoga Allah memudahkan jalanmu." Ia tersenyum dan menatapku lama, tatapan yang lembut tapi dalam, membuat jantungku berdebar tanpa alasan. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku merasa diperhatikan lagi. Rasanya aneh tapi juga menenangkan. Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi di dalam hati aku tahu, ada dinding di dalam diriku yang mulai retak. Sejak hari itu, aku sering menemukan alasan untuk berbicara dengannya. Kadang hanya untuk menanyakan hal sepele. Apakah air di kamar mandi lancar, atau lampu di koridor masih menyala? Tapi sebenarnya, aku hanya ingin mendengar suaranya. Suatu malam, saat ia menyalakan pompa air dan tangannya kotor oleh lumpur, aku spontan membantu membersihkan. Jari kami sempat bersentuhan, hanya sekilas, tapi cukup membuat dadaku berdebar lebih cepat. Malam itu aku menyadari sesuatu. Aku bukan hanya iba pada Samsul. Aku mulai menyukainya. Namun begitu sadar akan perasaan itu, aku ketakutan sendiri. Aku berusia 40 tahun, dan ia baru 21. Apa kata dunia jika mereka tahu?
Tapi saat menatap wajahnya, entah kenapa, semua ketakutanku lenyap, digantikan oleh rasa yang hangat dan tulus. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara hujan rintik-rintik di luar jendela membuat pikiranku melayang. Aku memikirkan Samsul, tentang senyumnya, tentang tutur katanya yang lembut, tentang caranya memandang dunia dengan tekad kuat meski hidupnya pas-pasan. Rasanya seperti melihat masa mudaku sendiri yang hilang. Aku berusaha menepisnya, tapi semakin kutolak, semakin kuat bayangan itu muncul. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan di pintu. Aku terkejut, siapa yang datang malam begini? Ketika ku buka, ternyata Samsul berdiri di depan pintu dengan wajah cemas. Maaf, Bu Halimah. Air di kamar mandi belakang mampet, saya nggak enak kalau ganggu malam-malam, tapi takut besok tambah parah, katanya. Aku mengangguk, meski sebenarnya aku tahu masalah itu bisa ditunda. Tapi entah kenapa, aku justru senang ia datang. Sudah, biar saya temani, ujarku. Kami berjalan ke belakang rumah dengan senter di tangan. Udara malam lembab dan dingin, tapi entah kenapa aku merasa hangat. Setelah selesai memperbaiki saluran air, kami duduk di teras belakang yang kecil. Aku membuatkan teh, dan kami berbincang lama tentang hidup, masa lalu, dan kehilangan. Tanpa ku sadari, aku mulai menceritakan tentang suamiku, Fadil. Tentang bagaimana aku kehilangan semangat hidup sejak ia pergi, tentang kesepianku yang tak pernah kukatakan pada siapapun. Samsul mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Ibu, pasti berat sekali ya, katanya lirih. Aku mengangguk pelan. Kadang aku cuma ingin ada yang mendengarkan, bukan kasihan tapi memahami. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku merasa seolah ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan hanya sebagai janda pemilik kos, tapi sebagai seorang wanita yang pernah terluka. Hening beberapa saat, hanya ada suara hujan yang semakin pelan di luar. Bu, katanya tiba-tiba, kalau boleh jujur, saya selalu kagum sama ibu. Ibu kuat, tapi tetap lembut. Saya belajar banyak dari ibu. Kata-kata itu sederhana, tapi hatiku seolah bergetar. Aku tersenyum kecil sambil menunduk, takut ia melihat wajahku yang memerah. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak, tapi malam itu, perbincangan kami menembus batas. Rasanya seperti dua jiwa yang saling menemukan tempat pulang, meski datang dari dunia yang berbeda. Saat ia pamit untuk kembali ke kamarnya, aku hanya bisa berkata lirih, "Terima kasih, Samsul, sudah mau mendengarkan." Ia menatapku lama sebelum menjawab, "Terima kasih juga, Bu, sudah percaya." Dan malam itu aku sadar, hubungan kami tak lagi sekadar penghuni dan pemilik kos. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, lembut, tapi nyata. Sejak malam itu ada yang berubah dalam diriku. Rumah ini terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat. Aku mulai menantikan langkah kaki Samsul setiap pagi. Bahkan aroma sabun dari bajunya pun entah kenapa terasa menenangkan. Aku berusaha menyembunyikan semuanya di balik sikapku yang tetap terlihat tenang dan tegas. Tapi hati tidak bisa dibohongi. Setiap pagi aku menyiapkan teh lebih banyak dari biasanya. Awalnya aku berdalih itu kebiasaan lama. Tapi sebenarnya aku berharap Samsul datang lebih cepat agar bisa kuberikan secangkir. Kadang ia datang dengan senyum sopan dan ucapan, "Wah, ibu rajin sekali pagi-pagi begini." Aku hanya tersenyum tipis sambil menatap ke arah lain, padahal wajahku sudah hangat menahan malu. Di mata para penghuni kos lain, aku tetap Bu Halimah yang cuek dan disiplin. Tapi mereka tak tahu, setiap kali Samsul lewat halaman, aku selalu berpura-pura menyapu, agar bisa melihatnya lebih lama. Kadang aku menegur hal kecil seperti, "Jangan lupa sarapan," hanya agar bisa mendengar suaranya menjawab. Hubungan kami masih dalam batas wajar, tapi aku tahu hatiku mulai melangkah terlalu jauh. Suatu sore aku sengaja datang ke kamarnya untuk memeriksa keadaan kos. Ia sedang belajar, buku-buku bertumpuk di meja kecil. Saat aku menegur, ia buru-buru menutup catatan dan berdiri. "Ibu mau periksa ya? Silakan." Aku mengangguk, tapi mataku tak bisa lepas dari kesederhanaan kamar itu. Kasur tipis, lemari kecil, dan foto seorang wanita tua yang kurasa adalah ibunya. "Ibu kamu pasti bangga punya anak sebaik kamu," ucapku tanpa sadar.
Ia tersenyum dan menatapku dalam. Saya juga bangga kenal ibu, katanya pelan. Kata itu membuatku diam cukup lama. Suasana menjadi sunyi, hanya terdengar detak jarum jam dinding. Aku menatap wajahnya, lalu segera berpaling. Ada sesuatu di tatap itu, sesuatu yang lembut, tapi juga berbahaya bagi hatiku. Aku tahu perasaan ini tak seharusnya tumbuh, tapi ia tumbuh juga. Diam-diam, seperti bunga liar yang menembus batu. Malamnya, aku duduk di ranjang sambil memeluk bantal, merasa bodoh tapi juga bahagia. Aku tak pernah menyangka bisa merasakan rindu lagi di usia 40. Rindu yang sederhana, ingin mendengar suaranya, ingin melihat senyumnya, ingin memastikan ia baik-baik saja. Dan di antara kesunyian malam itu, aku hanya bisa berbisik pada diriku sendiri, "Halimah, kau jatuh cinta lagi." Beberapa minggu terakhir, aku sudah tak sanggup lagi berpura-pura cuek. Setiap kali Samsul batuk kecil, aku langsung mengantarkan air hangat. Saat ia terlihat letih sepulang kuliah, aku menawarkan makan malam. Semua itu kulakukan tanpa alasan yang jelas, tapi hati kecilku tahu, aku hanya ingin menjaganya. Pagi itu ia datang seperti biasa, membawa sapu dan senyum. "Bu Halimah, saya sudah bersihkan halaman. Ada yang bisa saya bantu lagi?" katanya. Aku berpikir sebentar lalu menjawab, "Kalau kamu sempat, tolong bantu periksa genteng bocor di kamar ujung. Nanti saya buatkan teh manis." Ia mengangguk riang, dan aku melihat wajahnya memerah terkena sinar matahari. Entah mengapa, pemandangan sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Siang hari, setelah ia selesai, kami duduk di teras depan. Aku menyodorkan teh dan sepiring pisang goreng. Kami berbicara tentang hal-hal kecil. Tentang dosen yang galak, teman kos yang suka lupa menutup keran air, sampai tentang cita-citanya setelah lulus. "Saya ingin bisa bantu banyak orang, Bu. Hidup ini terlalu singkat kalau cuma dipakai buat diri sendiri," katanya sambil menatap langit biru. Kalimat itu membuatku diam lama. Aku menatapnya dari sisi rambutnya yang berantakan, matanya yang tenang, dan wajahnya yang jujur. Aku berpikir, bagaimana mungkin anak seusia itu punya hati sedalam itu? Tanpa sadar, aku berkata pelan, "Kamu mengingatkanku pada almarhum suamiku. Dia juga suka menolong siapa saja tanpa pikir panjang." Samsul menoleh padaku dengan lembut. "Mungkin itu sebabnya saya betah di sini, Bu. Rumah ini terasa seperti rumah sendiri." Aku menelan ludah, menahan gejolak di dada. Kata-katanya sederhana, tapi menyentuh. Aku tahu batas antara kasih sayang dan cinta mulai kabur di antara kami. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan setiap kali kami saling menatap. Malamnya, aku duduk di kursi depan jendela, menatap kamar Samsul yang temaram dari cahaya lampu kecilnya. Aku tahu ia masih belajar, mungkin sedang menulis sesuatu. Aku tersenyum sendiri. "Fadil," bisikku pada bayangan suamiku di foto dinding. "Mungkin ini caramu mengirim seseorang untuk membuatku hidup lagi." Dan malam itu aku sadar, aku tak lagi sekadar iba. Aku benar-benar jatuh cinta, dalam, tulus, dan tanpa rencana. Hari itu udara sore begitu lembut, angin membawa aroma bunga kenanga dari taman kecil di depan rumah. Aku duduk di teras, membaca buku lama peninggalan almarhum suamiku. Saat suara langkah pelan terdengar mendekat. Samsul baru pulang kuliah. Wajahnya lelah, tapi senyumnya masih sama, tulus dan menenangkan. "Ibu belum makan ya?" tanyanya sambil duduk di anak tangga. "Tadi saya lewat warung, beli 2 bungkus nasi uduk. Kalau ibu mau saya bagi." Aku menatapnya, terharu. Pemuda itu masih menunggak uang kos, tapi justru ia yang membawakan makanan untukku. "Kamu ini," kataku lembut, "harusnya simpan buatmu saja." Ia hanya tertawa. "Kalau dimakan berdua rasanya lebih enak, Bu." Kami pun makan bersama di teras tanpa banyak bicara. Suara sendok dan jangkrik di kejauhan mengisi keheningan di antara kami. Sederhana, tapi rasanya hangat sekali. Aku lupa sudah berapa tahun tak ada yang menemani makan malamku seperti ini. Di sela-sela diam itu, aku memberanikan diri bertanya, "Samsul, kamu nggak punya pacar di kampus?" Ia menggeleng sambil tersenyum. "Belum, Bu, saya belum siap. Lagi pula, belum ada yang saya rasa pas." Aku mengangguk pelan, menunduk menutupi wajah yang mulai panas.
Ada perasaan aneh antara malu dan bahagia. Setelah makan, ia membantu membereskan piring, lalu kami duduk lagi di depan rumah. Aku memberanikan diri bicara. Samsul, kamu tahu nggak? Sudah lama sekali ibu nggak merasa tenang begini. Kadang, kalau lihat kamu semangat dan jujur begitu, ibu merasa seperti melihat masa muda ibu dulu. Ia menatapku lama, matanya lembut dan hangat. Kalau begitu, saya bersyukur, Bu, karena saya pun selalu merasa tenang kalau dekat ibu. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi mengguncang hatiku. Kami berdua sama-sama menatap ke arah langit, pura-pura tak saling sadar bahwa dada kami sama berdebar. Dalam keheningan itu, aku ingin mengaku bahwa aku jatuh cinta padanya. Tapi lidahku keluh. Yang keluar hanyalah, "Terima kasih sudah membuat ibu bahagia hari ini." Ia tersenyum kecil. "Justru saya yang berterima kasih, Bu, karena ibu nggak pernah membuat saya merasa kecil." Aku memberanikan diri untuk memeluknya, namun entah mengapa aku malah mendorongnya, yang membuat dia langsung senyum dan berkata, "Ibu mau," katanya sambil senyum tipis. Aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. "Tumpahin di dalam aja Samsul, ibu siap kok," kataku dengan suara serak. "Kalau sudah keluar, basahin lagi ya Sul, mumpung lagi melakukan." Yang bikin aku ketagihan, dia mengunyah ujung susuku yang kenyal, yang membuat Samsul seperti orang kelaparan saat memakannya. Sungguh malam itu sangat nikmat. Ketika sudah selesai dan sama-sama puas, ia langsung pamit pulang. Ketika ia pamit, aku hanya menatap punggungnya yang perlahan menjauh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku berdoa bukan untuk kesembuhan luka masa lalu, tapi agar perasaan ini tidak menyakitinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, tapi setiap harinya terasa hangat bagiku. Rumah kos yang dulu sunyi, kini penuh tawa ringan, suara langkah, dan obrolan kecil yang membuat hatiku hidup lagi. Aku merasa seperti wanita yang baru menemukan arti kehadiran. Dan semua itu karena Samsul. Suatu sore, aku melihatnya duduk di bawah pohon mangga belakang rumah sambil menulis sesuatu di buku catatan. Angin sore berhembus pelan, menyingkap sedikit rambutnya yang berantakan. Aku mendekat dengan alasan hendak memeriksa taman. "Belajar apa, Samsul?" tanyaku lembut. Ia menoleh dan tersenyum kecil. "Bukan belajar, Bu. Saya menulis surat. Untuk siapa, tanyaku penasaran. Ia menunduk sebentar lalu menjawab pelan. "Untuk seseorang yang saya kagumi, tapi belum tentu berani saya sampaikan." Aku tertegun. Ada perasaan hangat sekaligus cemas mengalir di dadaku. Siapa yang ia maksud? Mungkin gadis kampusnya. Tapi sebelum sempat berpikir jauh, ia menatapku dan berkata, "Kadang rasa hormat bisa berubah jadi rasa sayang ya, Bu?" Aku tak bisa menjawab. Hanya senyum samar yang keluar, mencoba menyembunyikan getar dalam suaraku. Malamnya, aku memanggilnya ke rumah untuk membantu mengganti lampu ruang tamu yang mat. Saat ia berdiri di atas kursi, aku memegangi tangga di bawah. Saat itu, lampu yang baru menyala membuat wajahnya tampak jelas. Hangat, jujur, dan begitu dekat. Begitu ia turun, pandangan kami bertemu. Untuk beberapa detik yang panjang, tak ada kata, hanya tatapan. Di mata itu aku melihat sesuatu yang tak bisa diucapkan tapi terasa begitu nyata. Ia akhirnya berkata pelan, "Bu Halimah, saya nggak tahu apa yang ibu rasakan, tapi saya tahu satu hal, saya nggak ingin ibu sedih lagi." Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Samsul, jangan bicara begitu, dunia akan menertawakan kita." Ia tersenyum tenang. "Kalau dunia menertawakan, biar saja, Bu, asal ibu tersenyum." Kata-kata itu menembus pertahananku. Aku menangis pelan bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya perasaan itu tak lagi harus kusimpan sendirian. Aku menatapnya dengan mata basah. "Kamu tahu, Samsul, sudah lama sekali aku tak merasa hidup seperti ini." Ia mendekat perlahan, lalu menunduk penuh hormat. "Saya nggak berani janji apa-apa, Bu, tapi saya ingin jaga ibu." Sore itu, tanpa ada pelukan atau janji, kami tahu, ada cinta yang lahir dari kesederhanaan, bukan dari rayuan, tapi dari kepedulian yang tulus. Beberapa bulan berlalu setelah sore yang mengubah hidupku itu.
Sejak hari kami saling mengungkapkan perasaan, semuanya berjalan perlahan tapi pasti. Samsul tetap menghormati jarak, namun setiap tindakan kecilnya selalu membuatku merasa dihargai. Membawakan sarapan ke beranda, memperbaiki genteng bocor, atau sekadar menemani minum teh sore sambil bercerita tentang kuliahnya. Hubungan kami menjadi pembicaraan para penghuni kos. Beberapa menyindir, beberapa iri, tapi kami tak peduli. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan masa lalu, dan kini aku ingin berjalan di bawah cahaya kebahagiaan, walau sederhana. Samsul tetap tekun kuliah, dan aku diam-diam mulai menabung dari hasil sewa kos, berencana membantunya kelak membuka usaha sendiri. Sampai suatu hari, ia datang dengan pakaian rapi, membawa selembar surat. "Bu Halimah," katanya gugup, "saya lulus kuliah, tapi saya nggak mau cari kerja di tempat lain. Saya mau bantu ibu, mau tetap di sini." Aku tersenyum haru. "Kenapa? Kamu masih muda, Samsul. Dunia luas, kamu pantas dapat lebih baik." Ia menatap mataku, kali ini dengan keyakinan penuh. "Yang terbaik buat saya cuma satu, Bu. Hidup di samping orang yang saya cintai. Izinkan saya menikahi ibu." Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Dalam hatiku ada rasa takut, tapi juga kelegaan yang begitu besar. Setelah sekian lama menutup hati, akhirnya aku sadar. Tuhan tak pernah benar-benar meninggalkanku. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghadirkan cinta sejati. Beberapa minggu kemudian, dengan saksi para tetangga dan penghuni kos, kami menikah dalam kesederhanaan. Tidak ada gaun mewah atau pesta besar, hanya doa yang tulus dan senyum yang tak berhenti mengembang. Setelah itu, kami membangun usaha kos bersama, menambah kamar baru, dan membuka warung kecil di depannya. Kini, setiap pagi aku terbangun di samping Samsul, menatap wajahnya yang tenang, dan dalam hati aku selalu berbisik, ternyata cinta sejati bukan tentang usia, bukan pula tentang status, tapi tentang siapa yang mau bertahan di saat dunia meninggalkan. Dan di dalam pelukan lelaki muda itu, aku akhirnya menemukan rumah yang sesungguhnya tempat di mana aku diterima, dicintai dan dihargai apa adanya. Tamat.